Oke, selamat datang di channel kami. Kali ini di channel kami akan membahas kisah-kisah inspiratif. Kali ini saya sedang bersama Mas Kuat. Beliau merupakan pengusaha koi Purwokerto, mahasiswa dan juga atlet Mas Kuat ini udah memiliki prestasi, bisa dilihat sendiri. Beliau juga pengusaha koi Purwokerto. Teman-teman kepo dengan video kami, ikuti terus ya. Sebelum kita membahas tentang bisnis, boleh perkenalan dulu, Mas. Ya, terima kasih Mas Panji. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kuat Laksono. Saya lulusan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Lulusan tahun 2021. Nah, terus lanjut di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 jurusan Ilmu Keolahragaan. Masih semester baru berarti, Mas? Masih semester baru, kebetulan kuliah sementara online. Terus sudah mulai 4 mingguan ini. 4 minggu. Selanjutnya kita akan berbicara bisnis koi Purwokerto. Dimulai dari sejak kapan Mas Kuat ini memulai bisnis koi? Oke, kalau misal mulai bisnis itu Mas Panji, belum lama, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Pas itu awal COVID. Nah, awal COVID itu ada anjuran dari pemerintah supaya di rumah saja. Nah, di rumah saja tentunya kan jenuh. Iya, gitu betul. kan. Gak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Akhirnya saya jalan-jalan tuh di sekitar lingkungan rumah. Nah, lingkungan saya kan di desa, terus mainnya ke sawah. Terus di situ lihat ikan, banyak sih ikan jenis di desa saya. Nah, salah satunya itu ada ikan koi. Ikan koi, ikan hias. Nah, iya ikan hias, jenisnya koi. Nah, waktu itu ada jenis Matsuba sama Tanco. Nah, waktu itu belinya sekitar 400.000. Ya, ke saudara beli 400.000. Terus saya pelihara, terus saya mijain sampai sekarang jadi banyak. Terus akhirnya saya jualin juga gitu. Jadinya sekarang pembisnis koi ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Mantap. Motivasi Mas Kuat buat memulai bisnis ini apa ya, Mas? Motivasi awal sebenarnya supaya kita ada kerjaan aja atau aktivitas kerjaan aja. Nah, selain itu ternyata ketika saya tekuni lumayan nih hasilnya, terus peminatnya juga banyak yang suka. Ternyata yang merasakan pada waktu pandemi itu sangat butuh hiburan. Nah, solusinya koi itu bukan hanya saya saja, ternyata peluangnya banyak. Seperti itu. Sarana prasarana yang digunakan untuk menjalani bisnis. Ya, untuk sarana prasarana untuk menjalani bisnis ikan koi sebenarnya nggak sulit Mas Panji. Nggak sulit. Ya, seadanya saja sebenarnya, seperti kolam. Jadi saya punya kolam tuh. Nah, punya kolam, saya pelihara ikan koi. Ikan koi. Nah, sarana prasarananya itu kolam. Nah, kolamnya di sawah kebetulan, bagus sekali buat perkembangbiakan ikan koi. Nah, selain kolam, sarana prasarananya juga harus ada air yang melimpah. Air mengalir? Ya, air yang mengalir. Jadi ikan koi termasuk ikan yang jenis arus deras. Jadi kalau misal nggak dialirin air, jadi ikan koi itu kurang sehat. Perkembangbiakannya juga pertumbuhannya tidak sebagus air yang mengalir. Untuk cara perawatan sendiri, ikan koi kan termasuk golongan yang susah, sedang, atau mudah, Mas? Kalau pandangan saya sih susah-susah gampang sih sebenarnya Mas. Susah-susah gampang? Iya, susah-susah gampang. Saya pernah baca di beberapa artikel ya, Mas. Ikan koi itu termasuk ikan yang tumbuhnya itu lebih baik di air yang dalam. Itu benar apa enggak, Mas? Pengamatan saya itu kalau semisal ikan koi ditaruh di kolam yang dangkal, itu ibaratnya mudah stres, ikannya nggak nyaman. Tapi kalau semisal ikan koi ditaruh kolam yang dalam, itu koinya pertumbuhannya juga baik gitu Mas Panji. Kemudian untuk cara pakan itu sehari berapa kali, Mas? Karena ikan koi saya ada yang di utara rumah, jadi ketika ada sisa-sisa makanan itu bisa dikasih ke ikan koi. Daripada jadi sampah ya, Mas? Ya, betul. Terus kalau misalnya ada sisa makanan biasanya pagi sama sore. Kemudian koi itu ada hamanya nggak, Mas? Banyak Mas Panji. Jadi hama-hama di desa itu banyak, seperti uncit. Uncit itu apa, Mas? Uncit itu semacam hama yang di sawah tuh itu menyerap darah
ikan. Oh. Nah cuma diserap aja, ikannya nggak dimakan, tapi ikannya Tapi mati. Tapi karena diserap darahnya. Iya, itu uncit. Karena uncit itu hama yang buat ikan-ikan yang kecil. Selain uncit, cebong juga hama, dianggap hama karena ketika saya kasih pakan ikan koi, nah cebong itu ikut makan. Jadinya makanannya tuh rebutan sama cebong. Selain itu burung cucuk urang. Nah mungkin teman-teman yang di desa tuh tahu lah yang namanya burung cucuk urang. Jadi burung itu makanin ikan. Koi kan warnanya mencolok tuh. Jadi gampang tuh burung itu nyaplok ikan itu. Nah selain itu di desa saya itu masih alami Mas Panji. Ada bulus. Bulus itu kura-kura sungai. Nah itu bisa masuk ke kolam. Itu makanin ikan juga. Terus ada ular gitu. Berarti termasuk banyak ya Mas? Banyak, tapi bisa diminimalisir sebenarnya Mas Panji. Saya ini kepo ke koi ya. Untuk jenis-jenis koi itu apa aja Mas? Boleh disebutkan? Nah, jenis koi itu bisa dibedakan dengan warna. Kalau misal warnanya itu merah sama putih, kohaku. Kalau misal warnanya merah bulat di kepala koi, namanya tanco. Kalau misal namanya putih, namanya platinum. Kalau misal ada yang kayak berliannya itu ditambahi ginrin. Kalau putih ada kayak berliannya ditambahi platinum ginrin. Dan masih banyak lagi Mas Panji. Karena yang saya tahu itu koi itu hanya sekedar warnanya yang bagus. Ada warna putih, hitam. Ya, jadi ikan koi semakin banyak warnanya, koleksinya, jadi semakin kelihatan bagus. Iya. Jadi banyak orang-orang suka Mas Panji. Selanjutnya kita ke lebih dalam terkait bicara bisnis. Untuk omset dan pemasukan boleh disebutkan mungkin per bulan atau setiap penjualan. Ya sebenarnya kalau misal penjualan atau penghasilan sebenarnya tidak bisa dihitung per hari atau per bulan. Tapi pengalaman saya pernah jual sampai 8 juta Mas Panji. 8 juta dalam 8 tempo juta. 1 bulan atau sekali jual? Sekali jual. Ya kebetulan itu orang Bumiayu mau budidaya ikan koi, belajar juga ke sini sama paman saya, bapak saya itu diskusi. Terus kalau misal ikan yang 150, 300 itu sering, biasanya itu buat orang-orang yang suka jenisnya itu lumayan. Tapi kalau misal pedagang mau dijual ke pasar lagi, itu jenis yang ibaratnya nggak pilihan lah. Ya nggak ikut ke sortir, itu biasanya per ekornya bisa 10.000, 15.000 gitu. Kadang kalau beli banyak juga didiskon gitu sih. Jadi jual koi itu tergantung kualitas gitu. Ada yang ketinggalan Mas dari pertanyaan terkait koi tadi. Mungkin tahapan dalam koi itu mulai dari kecil sampai kecil lagi itu gimana Mas? Oke. Ya kebetulan saya sudah di tahap ikan yang saya dulu mijain kan punya anak. Yang beli 400.000. Nah itu udah jadi bibitan. Nah itu udah kan yang 400.000 itu punya anak. Nah anak itu tuh kemarin anak koi itu udah bisa itu dimijain lagi. Berarti yang 400.000 itu udah punya cucu? Ya itu udah banyak. Nah jadi tahapannya gini Mas Panji. Kan ikan tuh, jadi ikan koi kalau betinanya 1, jantannya harus lebih banyak. Misal 2 atau 3 atau 4. Kalau bisa jantannya itu yang punya karakter. Misal Mas Panji betinanya warnanya merah putih. Nah mau dicetak seperti apa nih harapannya supaya mungkin merah putih hitam. Jadi jantannya harus ada yang hitam, harus ada yang putih gitu. Nah supaya maksimal ikannya itu jantannya itu dibanyakin Mas Panji. Jantannya dibanyakin? Ya jadi perbandingannya 1:4 atau 5 gitu. Itu perkawinannya dilakukan dalam beberapa hari Mas? Semalam. Iya. Berarti semalam itu antara satu betina dan beberapa jantan itu jadi satu? Iya jadi jadi ikannya itu kita kolam itu saya sterilkan dulu. Nah sterilkan dulu, dikasih tanjaran atau jaring. Nah dikasih tanjaran atau jaring, medianya itu saya menggunakan eceng gondok. Nah eceng gondok. Nah terus indukannya saya taruh di situ siangnya. Nah malamnya itu ikan koi itu biasanya dari jam 5 pagi sampai jam 8 itu kempropiok itu ikan lagi kawin, lagi bertelur.
Nah, setelah berhenti, indukannya diangkat. Nah, indukannya diangkat. Paginya berarti? Ya, paginya setelah ikan berhenti melakukan pemijahan, diangkat. Setelah itu, telur itu tuh dalam waktu 3 hari akan menetas. 3 hari? 3 hari. Kadang kalau misal telurnya tua atau bagus, 1 hari pun ada yang sudah menetas. Nah, terus telurnya 3 hari menetas, seminggu udah bisa keliling kolam. Nah, setelah itu udah mulai dikasih pakan. Ya, pakannya tuh biasanya saya pelet, dihancurin, ditaruh dikasih air panas, terus nah itu supaya itu. Nah, setelah itu waktu 3 bulan kan ikannya tuh tentunya ikan banyak tuh ya jelas ada yang gede ada yang kecil, disortir Mas Panji. Oh, ada penyortiran. Ya, dipilih yang kualitasnya bagus dari segi warna, ukuran, disamain seperti itu. Kadang juga variatif bapak saya itu kadang kalau misal mijahannya bagus, mijahannya tuh dipindahin supaya perkembangannya lebih banyak lagi. Jadi mijahan satu kolam dijadikan 4 kolam, 5 kolam. Jadi kolamnya nggak terlalu banyak ikan, itu pertumbuhannya jadi bagus. Kapasitas kolamnya lebih. Iya. Terus ada strateginya juga Mas Panji. Kalau misal jual ikan koi. Jadi kita nggak usah modal beli pelet. Jadi gini strateginya. Kan jual ikan tuh. Jual ikan sekitar 5.000 ikan. Kan tentunya ada ikan yang bagus, ada ikan yang biasa aja. Setelah penyortiran. Iya. Nah, ikan yang biasa aja kita jual. Walaupun nggak seberapa, itu buat beli pelet. Nah, ada juga yang bisa ditabung sih. Nah, terus buat empan yang bagus. Nah, yang bagus ini tuh pendobrak yang harganya mahal. Gitu. Semakin gede, bagus, mahal. Seperti itu. Itu untuk tahapannya, Mas. Bagaimana cara media pemasaran? Itu seperti apa, Mas? Atau online atau offline? Ya, kalau media pemasaran saya lebih ke online di media sosial. Jadi kan sebagai sivitas akademik, tentunya sering garap tugas kan. Betul. Jadi sering edit video. Sering mumet, Mas. Ya, jadi kita sering inovatif atau kreatif ngedit video tentang koi, dibikin yang menarik. Terus dari pengambilan foto itu dimasukin atau dibuat status WA. Nah, itu kadang ada orang tanya, terus ada lama-kelamaan orang tahu ternyata si Kuat punya koi gitu. Terus selain itu ada Instagramnya juga. Saya buat Instagram, jadi buat buat kenang-kenangan juga. Kalau misal mau teman-teman mau lihat Instagramnya juga bisa. Instagramnya namanya koipurwokerto.co.id. Nah, terus di grup Facebook juga gitu. Berarti lebih banyak ke online-nya ya, Mas? Ya. Suka dan duka menjalani bisnis ini, Mas. Mungkin bisa dimulai dari sukanya dulu. Oke. Sukanya pelihara ikan koi itu perawatannya nggak terlalu menyibukkan atau menyita waktu kita. Nah, itu bisa kita disambi misal kuliah, latihan, olahraga, terus mencari pengalaman lain seperti itu. Terus di samping itu ikan koi kan sebagai hiburan kita juga ya, dan bisa dimanfaatkan juga buat usaha. Kalau semisal dukanya paling kadang kalau semisal ditinggal-tinggal jauh tuh, kadang kepikiran ikannya udah dimakan. Ya gitulah. Paling itu Mas Panji. Selanjutnya kita keluar dari bisnis ya. Karena Mas Kuat ini mahasiswa, juga atlet juga. Bagaimana sih cara membagi waktu agar liga ini berjalan? Ya, jelas kalau semisal dalam membagi waktu kita perlu memprioritaskan, perlu memfokuskan. Ketika kita ada tugas banyak, harus presentasi, kita fokuskan ke kuliah dulu. Nah, terus ketika kita ada event, kompetisi, tentunya kita prioritaskan ke kompetisi dulu gitu. Nah, kuliah sebagai hiburan saja teman-teman, jangan lupa kewajiban yaitu kuliah. Nah, itu terus jangan lupa komunikasi supaya ketika itu tuh dapat berjalan secara bersamaan. Misal tuh saya ada tugas, nah terus ada latihan, terus ikan koi harus dikasih pakan. Tentunya ada suatu waktu ada tiganya itu bertabrakan.
Nah itu komunikasi aja sama dosen izin, terus sama orang tua minta tolong tolong. dikasih makanin koi gitu. Paling itu Mas Panji, supaya maksimal kita harus fokus, komunikasi harus berjalan dengan lancar. Jadi pada intinya kita harus memprioritaskan dulu, kemudian ya, betul. komunikasi. Betul. Motivasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, mungkin sedikit motivasi atau gambaran memulai bisnis. Baik teman-teman, saya mungkin sama seperti teman-teman, awalnya itu nggak punya bisnis apapun, tapi tergerak karena kebutuhan bisa jadi, terus karena lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang belajar, ikut organisasi juga, itu sangat membantu karena saya juga ikut organisasi. Ya di situ jadi soft skill saya terasa Mas Panji. Nah itu mulai usaha dari hobi teman-teman, apa yang disukai teman-teman ditekuni, jadikan kekuatan teman-teman di situ. Terus lingkungannya yang bagus, cari lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terkait kita ke depannya. Terus kita harus kreatif, inovatif, jangan lupa belajar terus. Itu sih, jangan mudah pantang menyerah, harus fokus. Mantap. Oke teman-teman, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Apa yang baik bisa dicontoh, apa yang kurang baik semestinya harus diselektif ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa order koinnya ya.